Biasanya tuh aku bikin konten soal kripto, analisa market, ataupun strategi trading. Tapi di video kali ini beda ya, karena aku ngerasa ada hal yang harus banget nih buat aku lurusin. Nah, mungkin kamu pernah ngeliat video ataupun konten yang bilang cuma modal 5 juta jadi 1 miliar. Udah gitu dalam waktu 1 minggu lagi. Keren gak sih? Pastinya dong. Tapi masuk akal nggak? Ya belum tentu juga. Oke, pertama aku mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan full margin. Karena yang teman-teman lihat di sini, orang itu melakukan full margin untuk bisa dapetin keuntungan segitu gedenya. Nah, jadi sebelum bahas lebih lanjut, aku pengen kamu ngerti dulu nih, full margin itu apa sih? Nah, full margin ini adalah kondisi saat kamu open posisi dengan lot terbesar yang bisa kamu buka dari modal kamu. Misalnya modal kamu sekitar 5 juta rupiah atau 300 US dollar. Terus kamu langsung open lot besar nih karena pengen hasil gede dalam waktu yang cepat. Tapi kamu nggak sadar, itu tuh kayak kamu ibaratnya lagi naik motor, ngebut sekitar 180 km per jam tanpa rem. Begitu marketnya goyang dikit aja, pasti kamu bakal langsung habis. Kenapa sih gaya trading seperti ini berbahaya? Bahkan banget bahayanya. Aku nggak bilang ini nggak mungkin ya, tapi coba kamu pikir gini. Kalau kamu terbiasa full margin, kamu tuh bakal mikir, nggak apa-apa kok, kan modalnya kecil. Nah, tapi dari situ kamu nggak pernah belajar nih gimana caranya buat bertahan di market. Nggak ngerti caranya money management, nggak ngerti gimana market sebenarnya bekerja. Dan yang mungkin lebih seremnya lagi ya, kamu tuh jadi terbiasa buat mengandalkan hoki ketimbang skill trading kamu. Itu bahaya banget. Lama-lama, kamu bakal makin barbar dan pas waktu kalian margin call, mental kamu tuh bakal runtuh total. Kamu jadi trauma, padahal kamu belum pernah nih ngerasain trading dengan cara yang sehat seperti apa. Sekarang kita bakal fokus ngomongin klaim 5 juta, jadi 1 miliar dalam 1 minggu. Aku juga pernah ngeliat teman-teman konten yang pamer-pamer bisa ngerubah 5 juta jadi 1 miliar. Tapi mungkin itu yang ditunjukin cuma highlightnya aja. Kamu nggak ngeliat gimana prosesnya, kamu nggak ngeliat waktu dia floating, nggak tahu berapa banyak akun yang udah margin call. Dan aku heran kok banyak sih orang-orang yang malah kagum. Padahal kan itu jelas-jelas ya, cara main atau tradingnya tuh resikonya tinggi banget. Bahkan kalaupun misalnya itu nyata, bisa nggak kira-kira diulang? Bisa nggak kira-kira dilakuin 10 kali berturut-turut? Kalau nggak, berarti itu bukan strategi teman-teman, tapi itu spekulasi. Jadi ceritanya nih, aku pernah penasaran juga cobain full margin tuh kayak apa. Jadi ya udahlah, aku pengen tahu experience-nya kayak apa. Aku depo sekitar 100 US dollar, aku bagi jadi 2 akun ya. Yang pertama akun A itu aku transfer 10 US dollar. Kemudian akun B 90 US dollar. Aku coba untuk full margin di akun 10 dolar. Dengan catatan aku cuma meresikokan 10 dolar. Hasilnya apa? MC dalam beberapa menit doang. Di akun 90 dolar ini aku berusaha untuk lebih hati-hati lagi teman-teman. Tapi alhasil apa? Tetap loss juga. Karena kenapa? Lotnya itu masih terlalu besar dibandingin modalnya. Dan dari situ aku sadar nih, analisa doang tuh nggak cukup kalau misalnya kalian nggak ngerti cara ngatur resikonya. Dan sebenarnya aku juga nggak ada masalah ya sama trader yang melakukan full margin ini. Yang aku permasalahkan adalah cara tradingnya dia. Kenapa sih ngejebak banyak orang gitu? Dan aku yakin udah banyak banget nih korban orang-orang yang nggak tahu apa-apa terus ngikutin caranya dia, dan banyak juga yang bertumbangan. Sekarang kita bakal bahas kenapa sih banyak trader di Indonesia yang terjebak. Jujur aja nih ya, sebenarnya salah satu penyebab kenapa mindset kayak gini tuh nyebarnya cepet banget ya karena konten-konten pamer profitnya ini teman-teman. Influencer kayak gini rame-rame nunjukin screenshotan MT4 cuan puluhan juta dari modal receh, tapi nggak pernah ngasih lihat nih berapa kali sih mereka margin call. Dan yang lebih sedihnya lagi, banyak pemula yang langsung mikir, wah gue juga bisa nih kayak dia. Padahal mereka mungkin aja ya bahkan belum ngerti pips itu apa, nggak paham spread itu apa, bahkan belum tahu gimana caranya menentukan waktu entry. Akhirnya mereka coba ikutin tuh
gaya si trader full margin itu, dan pas gagal mereka bilang, wah trading tuh judi. Padahal bukan trading yang salah teman-teman, tapi ya emang cara kamu dan mindset kamu aja yang belum tepat. So makanya di sini aku berusaha untuk menyadarkan orang-orang dengan cara bikin komunitas trading bareng buat bantu para pemula belajar tuh dari awal, dimana di grup itu kita bahas market, belajar analisa, diskusi peluang entry yang bagus kayak gimana. Tapi ya semuanya pakai cara yang lebih sehat dan tentunya bertanggung jawab ya. Nggak ada tuh aku ngajarin kayak full margin. Karena aku percaya kalau memang kita pengen jadi trader jangka panjang, ya kita harus bangun dari awal mindset yang bener dulu gitu teman-teman. Dan aku tuh lebih seneng bantu kamu cuan konsisten dalam waktu yang lama ya, daripada kamu harus cuan besar dalam waktu singkat, misalnya seminggu, terus habis itu hilang deh akunnya sebulan kemudian. Dan yang gak banyak orang tahu nih teman-teman, sebenarnya aku pribadi juga punya beberapa temen trader profesional yang udah trading sekitar belasan sampai puluhan tahun. Jadi udah kebayangkan ya pengalamannya kayak gimana. Mereka tuh bener-bener low key banget teman-teman, gak pernah pamer, gak main upload profit tiap hari, tapi konsistensinya tuh bener-bener gak main-main. Jadi aku pribadi tuh banyak belajar dari mereka-mereka ini tentang disiplin, kesabaran, terus gimana caranya mereka bisa survive di market selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang cerita juga loh, ada momen dimana trader itu kehilangan 3M gara-gara tsunami di Jepang. Itu real banget ceritanya. Mereka tuh bukti nyata bahwa trading itu bukan tentang gaya-gayaan, tapi ini tuh soal proses dan juga ketekunan teman-teman. Jadi buat kamu yang hari ini masih kebawa euforia konten viral tadi, coba deh tarik napas dulu. Tanyain ke diri kamu, aku tuh mau cuan cepat sekarang atau mau jadi trader beneran nih sampai 10 tahun ke depan misalnya. Kalau misalnya kamu pilih yang kedua, ya udah yuk kita coba pelan-pelan rubah mindset. Mungkin teman-teman juga kalau tertarik bisa gabung komunitas, belajar bareng dan bangun sistem yang bener tuh kayak gimana. Ya nggak usah malu, intinya buat mulai dari kecil, asalkan teman-teman tahu caranya. Ya at least bisa jadi trader mandiri lah gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke yang lain. Atau teman-teman juga boleh ya tulis di kolom komentar kayak misalnya pelajaran trading terbesar apa sih yang pernah kamu alamin selama ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.